Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan membahas rapat mengenai pengadaan pasokan BBM. Karena kemarin-kemarin ini itu terjadi kelangkaan ya di SPBU swasta khususnya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Secara umum dapat mengcover semua terkait dengan kebutuhan. Yang pertama tadi aspek standar mutu, betul Ibu. Kemudian yang kedua standar komersil, lalu yang ketiga standar operasional. Saya pikir ini bagus ya. Bisa kita masukkan itu coba. Izin menambahkan penjelasan mutu, komersil dan operasional. Oke, silakan. Ya, sepakat sekali dalam hal kita sepakat untuk menjaga mutu tadi, karena masing-masing SPBU itu mempunyai requirement masing-masing. Adanya etanol pun bukannya Ada hal yang buruk, gitu, persyaratannya. karena etanol itu merupakan bagian dari kita mengurangi karbon, gitu. Dan ke depan etanol itu akan menjadi sama kayak biosolar, tapi kalau biosolar farming. Nah, jadi saya sepakat kalau kita pakai mutu saja, karena itu keselera dari masing-masing itu kalau etanol, dan banyak itu variabel-variabelnya lain, yang penting mutunya tercapai sebagai base fuel. Demikian, izin Pak Ketua, terima kasih. Pimpinan, tambahan sedikit pimpinan. Ya, terkait dengan standar mutu tadi, ya tadi kan ada beberapa aspek yang memang berbeda-beda itemnya ya. Nah, saya pengen karena minyak ini sudah ada di pelabuhan pimpinan dan ada permasalahan sedikit ya, masalah spek, tolong dilakukan lab ulang Pak. Dilakukan lab ulang yang Dicek standarnya lagi. kemudian disepakati oleh Pertamina dengan swasta. Jadi hasilnya itu benar-benar bisa mewakili bahwa barang ini sudah layak untuk diterima. Itu aja. Jadi diikut sertakan dari swastanya juga supaya tadi ya nggak ada yang berbeda speknya. Jadi khawatir nanti dari Pertamina udah nyediain nih minyak, tapi nyata minyak yang disediakan itu tidak sesuai dengan kriteria yang swastanya. Gitu. Jadi wah ada yang bahannya beda nih atau ada campurannya yang tidak sesuai dengan keinginan dari swastanya sehingga mengurangi mutu atau kualitas dari barang yang dijual. Gitu khawatirnya di sana kan. Kalau misalnya dari Pertamina itu udah nyediain yang kurang bagus, terus nanti swastanya itu beli dari yang kurang bagus, nanti dijual ke masyarakat hasilnya juga kurang bagus, yang diprotes siapa, yang swastanya juga gitu kan. Jadi swastanya itu ingin menjaga kualitas dari barang yang mereka ingin jual gitu, jadi ingin menjaga kepercayaan atau enggak integritas dari kualitas barangnya gitu supaya masih dipercaya oleh masyarakat gitu kan. Fuel kan, bukan ini kan, bukan BBM jadi kan. Ya udah, oke, betul. Gitu. Izin nambahin sedikit. Saya melihat di sini kan base fuel-nya masing-masing untuk mencapai hasil produk yang berbeda targetnya. Jadi yang tadi disampaikan adalah standar mutunya tadi, yang ditekankan di situ aja nggak apa-apa. Standar mutu dari masing-masing produk yang dibutuhkan oleh teman-teman swasta. Jadi biar kalau memang itu tidak ada kesepakatan, terus apa way out-nya? Itu tadi yang saya sampaikan. Saya sampaikan tadi ya, oke kalau memang tidak ada kesepakatan, lihat ke 3 bulan ke depan ini mereka masih bisa import gitu loh. Itu aja. Nah, Jadi kalau itu, iya, jadi arahnya ke sana itu loh. Jadi kalau tidak ada kesepakatan standar mutu, nggak mungkin dia dipaksakan untuk merubah itu. Gitu. Coba Alimuddin ada Pak tambahan, silakan. Ya, izin Pak Ketua, terima kasih atas respon badan usaha. Kami ingin menyampaikan supaya tidak misleading ya bahwa sesungguhnya yang dipakai spesifikasi teknik oleh PT Pertamina Patraniaga itu adalah kompleks sama apa yang diatur oleh pemerintah. Bahwa ada unsur etanol di dalam itu bagian juga dari spesifikasi. Jadi sehingga kami ingin menyatakan bahwa produk yang disampaikan oleh PT Pertamina adalah dalam konteks memenuhi regulasi pemerintah. Kemudian tentu rekan-rekan badan usaha lain tentu punya syarat khusus dan itu kita respect juga. Karena itu bagian dari ketidaksepakatan kita. Dan kami ingin menyatakan bahwa agar publik tidak bias, Pak. Jadi produk Pertamina seperti itu. Yang kedua pertanyaan Ibu Nurawiyah menyangkut penjualan lain ini kan di luar konteks SPBU. Kami mencatat Bu bahwa standar IMO itu menjadi rujukan kami ke depan. Sehingga nanti kalau Ibu sampaikan tadi bahwa seharusnya spesifikasinya 0,5 water content tadi, nanti kami akan cek supaya kita berbasis data dan verifikasi itu ada. Sejujurnya kami juga menyampaikan pada kesempatan ini kami dengan 5 badan usaha sangat respect, kemarin pembicaraan sangat dalam konteks kekeluargaan bahwa kita sesungguhnya ini sebagai entitas bisnis Indonesia ini harus melayani masyarakat. Karena itu kami menyampaikan bahwa tolong kita bicara B2B dalam konteks melayani kepada masyarakat. Kalau kita tidak deal, itu juga bagian dari respect kami, tidak masalah. Tapi kami ingin sampaikan bahwa produk yang disampaikan Pertamina adalah sesuai regulasi itu, Pak. Pak Ketua, ini kira-kira sampai kapan? Tapi khawatir kalau misalnya si yang swasta itu nggak setuju, terus mereka harus dapat minyak dari mana gitu kan? Sedangkan tadi impornya udah dibatasin, kalau mau beli harus ke Pertamina gitu. Kalau misalnya mau ngimpor dari luar langsung itu nggak boleh gitu kan. Jadi si swastanya itu benar-benar terjepit gitu ya, kayak kamu mau beli nggak boleh, tapi ketika beli di Pertamina kualitas barangnya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Jadi benar-benar terpaksa gitu. Kalau misalnya mereka beli barang yang dihasilkan tuh kurang bagus atau tidak sesuai dengan keinginan, ketika dijual ke masyarakat nanti mungkin hasilnya kurang bagus juga ya, jadi masyarakat bakal protes ke yang swastanya gitu. Jadi kasihan, benar-benar terjepit ya, beli barang nggak boleh tapi ketika beli barang ya itu barangnya kurang bagus. Kami Kalau menawarkan lagi besok terus, ya, Pak. kan nggak ada batas waktu yang ditentukan,
nggak ada titik temunya. Jadi saya pikir gitu Pak Dirjen, Hmm. kalau sampai batas tertentu nggak ini, buka aja, kan? Kalau ini kan berunding sesuatu yang nggak ada ujung Pak pangkalnya. Ketua, tolong Pak Hmm. Ketua tanya ke semua operator swasta, kargo yang udah ada memungkinkan nggak berapa hari mereka bisa setuju itu? Ya, berapa hari itu, Bu? Coba. Terima Kargo yang punya kasih Pertamina apa ya, itu cukup batasan untuk berapa waktu. hari? Kalau yang sudah ditawarkan kami, itu mungkin cukup untuk sekitar hitungan 1-2 minggu, Pak. Tuh oke nggak? Kalau dari sisi mutu, mungkin jawaban dari kami adalah gini, mari kita kembalikan ke proses yang sudah disepakati di tanggal 19 September. Jadi kami mengirimkan spesifikasi, kemudian itu di tender. Jadi pada saat sebelum berangkat dari Singapura, kami punya kesempatan untuk mengassign independent surveyor bersama juga dengan Pertamina, sama-sama memastikan mutunya tuh sesuai, gitu. Udah kargo di Priok, oke nggak semua nih? Nah, kalau yang sudah sampai di Priuk, memang sampai saat ini kami belum bisa menerima, Pak. Salah satu concern-nya karena etanol. Memang di Oh, formulasi ya. kami sampai saat ini belum mengandung etanol. Betul tadi seperti yang dikatakan oleh rekan dari Shell, ya masing-masing perusahaan kan ada. Yang lain gimana yang lain? Di Priok kargonya oke nggak? Kalau Tuh dari ya. Shell Pak, sampai saat ini kami memang masih dalam tahap awal, jadi kita masih belum sampai ke negosiasi produk. Tapi tentunya, seperti juga disarankan oleh Bapak Menteri, kita tentunya akan melakukan joint survey untuk memastikan bahwa produk itu sesuai dengan standar mutu. Yang dimaksud Tuh ya, dicek lagi. baru tahap awal, berarti Ibu baru berunding. Bahkan kita belum sampai masuk tahap negosiasi, Pak. Kita baru menyampaikan precondition. Pertamina juga boleh menyampaikan kepada kami precondition. Ketika kedua belah pihak sudah setuju, precondition ini maksudnya prinsip-prinsip apa dari perusahaan yang harus diselidiki atau diinvestigasi dari lawan main gitu ya, Pak ya. Nah, selanjutnya setelah itu sudah oke. Jadi kayak setiap perusahaan yang ini kan perusahaan swasta tuh punya ini apa keinginan nih, dari Pertamina punya keinginan. Nah, bagaimana cara keinginan ini tuh bisa ketemu di jalan tengahnya gitu. Jadi supaya bisa setuju nih, ini misalnya barangnya seperti apa yang harus dijual atau harus apa yang dibeli. Kalau nggak sesuai nanti nggak ada yang setuju. Kalau nggak ada yang setuju ya nanti nggak bakal tercapai kesepakatan tadi. Ya jadi dicari nih mana yang bisa dicari jalan tengahnya, bisa disetujui bareng dan akhirnya bisa terjalin kerjasama. Kalau misalnya kerjasama tidak tercapai ya kayak gini jadinya. Ya kelangkaan BBM itu benar-benar apa ya mempengaruhi penjualan dari yang swastanya. Karena swastanya nggak bisa ngimpor tadi kan, nggak ada barangnya gitu, nggak ada barang yang dijual. Pas mau pakai draft kontrak punyanya siapa? Punyanya Pertamina Patraniaga atau punyanya Shell? Nah, itu Bu adalah dikumpulin Pak Menteri tanggal berapa, Bu? tanggal 19. 19. Ya. Terus Ibu habisnya besok lah. Kan Betul. habisnya besok kan? Betul. Kenapa baru Betul ya. sekarang? Baru mau mulai negonya. Kami baru mendapat kepastian bahwa dapat surat dari Pertamina Patraniaga menginformasikan bahwa barang sudah ada itu hari Kamis kan? Minggu lalu. Kan dari Pertamina Patraniaga menyampaikan komitmen bahwa base fuel akan sampai di Indonesia 7 sampai 10 hari setelah tanggal 19. Jadi bukan keterlambatan dari kami, Pak. Ibu belum ada negosiasi terkait spesifikasi, ketentuan, Tapi kami sudah uji bertemu kan? dengan Pertamina Patraniaga. Tapi prinsipnya Ibu oke, nggak ada masalah. Sepanjang 3 aspek itu dipenuhi kita. Nah, itu kata-kata bersaya, Bu. Kita ini sama-sama kita ini politisi kan. Jadi Betul. bahasa sepanjang kan. Kita oke tapi sepanjang Ya, kan. kami Beda memberi- dengan kami sudah pasti oke Kami kan. memberikan contoh Hmm, bahwa ya, belum ada mendapatkan kepastian barang dari berarti. lokal atau Pertamina itu bukan hal yang haram buat Shell atau hal yang tabu. Kami pernah melakukannya. Jadi kami percaya ini masih perlu didiskusikan, tapi itu bukan hal yang akan kami tolak sepanjang 3 aspek itu terpenuhi. Ya, thank you, Pak. Oke, Vivo coba. Oke, jadi si Shell ini belum memberi kepastian gitu bakal beli atau enggak gitu, belum ada kepastian untuk oh saya bakal beli gitu. Tapi harus dicek dulu nih diinvestigasi kalau misal barang sesuai gitu baru dibeli yang udah sesuai dengan persyaratan dari Shell ini. Ya jadi kalau udah sesuai dengan keinginannya, wah nih bagus nih bahannya ya segini belinya udah dibeli gitu. Tapi karena tadi ya masih ada masalah gara-gara etanol lah atau dari bahannya yang tidak sesuai, itulah yang membuat si Shell ini tidak percaya kepada si Pertamina gitu ya tentang tadi base fuelnya itu atau masalah impor BBM-nya. Hampir beli Pak, tapi ya ada beberapa hal teknis Tuh, ya ya. seperti Hampir speknya beli. yang belum disepakati sehingga akhirnya dibatalkan. Dibatalkan. Beli ya, Pak? Nyaris beli. Nyaris aja, Pak. Kalau nyaris itu tidak beli, Pak, kan? Gitu loh. Jadi ini PR loh, Pak. Jadi PR buat Pak Dirjen karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga kan karyawan atau pekerja yang bekerja di 4 SPBU ini, gitu loh. Ini ada ribuan kan? Tuh. Makanya kesepakatan ini harus kita tuangkan. Kapan waktu Pak Laude bisa ini kan? Jangan sampai mereka sampai minggu depan nggak sepakat lah. BBM nggak ada, rame lagi kan? Jadi kadang kita ini capek Pak, hal-hal yang nggak penting yang harusnya nggak terjadi dibuat jadi terjadi gitu loh kan? Padahal saya bingung kan, APBN juga nggak terbebani kan? Gimana APBN terbebani kecuali mereka jualan subsidi? Saya bilang ini nyari gara-gara aja, nyari kerjaan saya bilang kan. Ini harus yang stabil-stabil, udah bagus-bagus kan. Disengin lah. Saya jujur aja ini, bahasa saya disengin. Pakai judul-judul begini, dibatasin ini kan. Orang juga jumlahnya nggak seberapa. Kan? Ya, jadi kayak ada permainan gitu, kebijakan yang harusnya nggak bermasalah diubah-ubah, diotak-atik, masalah impor, masalah apa, dan akhirnya menyusahkan si swasta ini
gitu. Jadi swasta nggak boleh impor secara langsung dari luar, harus beli dari Pertamina ya. Jadi kayak ada kebijakan yang menghambat tadi ya pasar bebas di Indonesia, sehingga kasihan tuh kalau misalnya si yang swasta ini nggak bisa beli, itu kasihan kan, nggak punya barang untuk dijual, sedangkan mereka punya ribuan pekerja ya, ribuan pekerja. Nah kalau ribuan pekerja ini nggak punya penghasilan gitu kan, harus dipecat akhirnya gitu, gara-gara perusahaannya ya bangkrut gitu, nggak bisa membiayai pegawai-pegawai tadi karena pemasukannya nggak ada tapi bebannya sangat besar ya. Terus sama masyarakat juga yang percaya sama yang swasta ini gitu ya, misalnya kayak wah ini bagus nih, misalnya yang swasta kualitasnya berbeda dengan Pertamina, lebih bagus, lebih terpercaya, walaupun harganya mungkin sedikit lebih mahal gitu ya. Jadi itulah ya, jadi banyak yang dirugikan dengan kebijakan ini ya, pembatasan impor itu ya, yang harusnya bisa langsung harus ternyata sekarang harus beli dari Pertamina. Nah itu ya, dan dari Pertaminanya itu ternyata barangnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari swasta ya, di sana ya Minus saat ini. masalahnya. Itu pergeseran market, saya udah cek kok. Coba kita buka deh penjualan Pertamina yang tahun 95 sama 98 pasti turun. Dan jadi kayak ini kayak apa namanya, balon, yang satu tenggelam satu muncul. Kan? Jadi maksud saya kalau mau bantu, gimana bantu Pertamina ini? Kalau memang negara ini, pemerintah dalam Kementerian SDM ini bantu Pertamina. Ntar Pertamina sendiri Pak Ucan dan kawan-kawan berkreasilah strategi pemasaran. Apa kalau beli 1 juta dapat payung kayak apa kan? Ini tetap begitu kan? Masuk nggak ada bersihin kaca, itu di tempat lain bersihin kaca kan? Bahkan di yang jualan juga oke gitu kan? Seger-seger lah kira-kira gitu loh. Ya, jadi dari Pertamina bukannya dia meningkatkan kualitas, tapi dia menghambat kompetitornya gitu ya. Jadi salahnya di sana gitu. Ketika mau dagang nih, mau bisnis nih, cari yang sehat gitu. Jangan kalau kita nggak apa ya, nggak semangat, males-malesan ya, bukannya meningkatkan kualitas tapi malah menghambat kompetitornya. Itu kan kasihan sih swastanya sekarang yang harus tadi ya menjual barang tapi barangnya nggak ada. Kalau barangnya nggak ada yang jual, nanti pekerjanya bagaimana? Gitu kan. Jadi di situ ya masalahnya. Ya antara swasta sama ini ya negara ya. Izin nambahin, ini tadi saya baru kebayang, tadi barusan disampaikan oleh BP AKR, ini kebutuhan untuk market ke 2 minggu ke depan. Betul ya? Kurang lebih 2 minggu ke depan. Ini nanti ini cuma sebentar nih urusan ini, bahwasanya kita mau bicara 3 minggu, 3 bulan. Bicara 3 bulan, ini yang buat 2 minggu aja ribetnya panjang nih. Saya pikir kenapa nggak, ya udah kasih kesempatan mereka, ini opsi ya, biar nggak panjang, kasih kesempatan mereka untuk buka proses apa namanya, ya dibantulah dengan proses pengadaannya. Saya pikir itu jalan yang paling cepat, saya pikir, daripada harus bicara spek lagi segala macam. Mutunya mereka udah punya sendiri-sendiri kok. Mereka punya market sendiri-sendiri, mereka punya sources masing-masing. Nggak pusing lagi. Saya pikir itu Pak, tambahan. Pimpinan tambahan, sebetulnya apa yang dibahas ini sebetulnya itu sudah terakomodir pada kesimpulan yang pertama. Kesimpulan pertama itu kan evaluasi dan menyiapkan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya kelangkaan. Jadi saya pikir opsi yang kita bahas ya itu ada pada poin nomor 1 gitu ya, sudah dibahas pimpinan. Dan yang kita bahas kan poin nomor 2. Nah terkait dengan untuk base fuel sendiri, maksud saya ini di mana kesimpulannya ini kan tetap ada opsi 1, opsi 2. Jadi kita ini silakan mana yang terbaik. Kita tidak ada pemaksaan juga, sejak awal kan kita juga seperti itu. Tetapi intinya adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat dan kepada konsumen masing-masing. Nah itu menarik itu ide dari Shell itu untuk terkait dengan persoalan aspek standar mutu, ya kan? Semua sepakat lah ya. Sepakat itu. Komersil kita juga sepakat. Ini Patra ngambilnya jangan mahal-mahal lah kan gitu. Ya, yang penting win-win ya, win-win. Nah kalau aspek operasional itu mungkin itu yang dinamakan dengan teknis dan sebagainya begitu ya. Jadi Coba silakan. terima kasih Pak. Jadi aspek operasional ini juga mencakup jenisnya Pak. Jadi kalau saat ini kami kan memiliki untuk bensin 92, 95 dan 98. Yang kami ketahui adalah dari Patra sendiri tidak bisa menyediakan 95, hanya 92 dan 98. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memiliki SPBU di mana terminal itu ada satu lokasinya di Priok, yang kedua di Gresik. Nah, Gresik ini tidak bisa disuplai Pak. Gitu. Itu yang kami pahami. Kemudian kami juga memiliki terminal di Gresik yang mendistribusikan BBM ke SPBU kita yang berada di Jawa Timur dan sekitarnya. Itu cukup banyak Pak. Nah itu kalaupun kita membeli dari Patra, ini yang di Gresik ini Jawa Timur dan sekitarnya itu kita tidak bisa supply. Gitu. Nah itu juga kompleksitas berikutnya Pak. Jadi itu yang kami maksudkan tadi dengan aspek operasional. Dan tentunya juga secara komersial ini kan akan ada dampaknya Pak. Dari tadi terbuka. Ini cukup mengagetkan juga ini, baru dengar ini. Mereka jual Nggak bisa 3 produk, semuanya tapi disuplai. hanya bisa beli 2 produk. Masalah lagi kita. Kan? Tuh ya, jadi nggak sesuai dengan keinginan dari yang swastanya. Swastanya pengen 3 nih, tapi dari Pertamina cuma nyediain 2 doang gitu, yang 92 sama 98. Yang 95-nya nggak ada gitu kan. Jadi mungkin kalau mereka pun ngejual itu tidak lengkap kualitasnya. 95-nya nggak ada gitu kan. Nah itu yang jadi masalah. Yang penyedia dari Pertamina-nya itu barangnya nggak lengkap. Udah mah kadang-kadang kualitasnya tadi tidak sesuai, barangnya nggak lengkap lagi kan. Jadi
tidak sesuai dengan keinginan si swastanya. Jadi swastanya itu ini mau beli dari Pertamina, tapi kok Pertamina gini gitu ya. Nah, nyediain barangnya udah nggak lengkap, kualitasnya beda dan sebagainya. Yang nanti kalaupun dijual nanti akhirnya akan mengurangi kualitas barangnya gitu. Jadi mau dijual nih barangnya tidak sesuai dengan keinginan itu. Nanti kalau diprotes, yang diprotes adalah si swastanya gitu. Jadi kasihan ya, sangat-sangat terjepit ya si swasta swastanya ini ya, masalah Jualan 3 SBBU produk lah swasta. kan. Anggaplah mereka jualan pisang goreng, pisang keju, sama pisang roti kan. Tapi dari Pertamina cuma nyiapin pisang goreng sama pisang roti aja. Kan? Masa mereka tutup apa namanya yang sel yang 95 itu, Bu? V-Power Pak, Sinar V-Power. V-Powernya ditutup kan, ditulisin Hmm. pakai kardus. Stok habis gitu. Kan nggak lucu juga, Pak, kan gitu. Itu ya. Nah, Jadi ini nggak PR, bisa pernah nggak menyediakan. mitigasi itu, Pak Laude? Terus yang lain BBE ini sama juga. Jualan 95 juga. Ekspon sama 95 jualan juga nggak? Kami hanya 92. Oh, 92. Ini Hmm. hanya apa namanya? Pertamax ya. Ini BP? Jadi kami ada 95, Pak. Waduh, berarti ntar sulit dong dari 95. Kan? Nah, itu ya. Berarti nanti Sejujurnya saya pusing mungkin juga, Pak, ini. kedepannya nanti yang 95 ini bakal jadi langka karena ya dari Pertaminanya udah nggak nyediain gitu barangnya. Satu jadinya langsung yang 1.1 suruh oplos gitu. Bukan. Langsung import. Saya bingung ini kan, dilarang impor tapi produknya nggak ada. Ya itu jadi Harusnya yang masalah. 95 itu buka aja, Pak. Kan? Karena kan Pertamina nggak nyiapin ya. Betul Betul ya, Pak Ucan ya? Kalau nggak ada, nggak ada kan. Jangan dibuatin, Pak Ucan. Ntar dibilang blending lagi lah. Ya kemarin itu ya masalah Iya, korupsi kan? itu ya. Soalnya kita udah bela-bela Pertamina waktu itu. Iya. Beliau sama saya. Jadi biar nggak ini, berarti 95 Pertamina nggak bisa. Sedangkan SPBU swasta ini menjual 95. Jadi saya pikir ini udah sulit lah. Nggak ada alasan lah untuk ini tuh. Sebenarnya kecuali barangnya ada. Ini baru tahu nih, untung ngasih tahu. Suruh beli 92 berarti ada satu nozzle suruh tutup berarti itu, Bu. Suruh nggak boleh ada nozzle yang RON 95. Padahal tidak semua orang pakai RON 98 loh. Kan? Ada beberapa mobil nggak cocok loh 98. Bahkan yang paling tinggi itu 95 ya, Bu ya. 98 ya. Tuh, bukan maksudnya daya belinya. 92 kan. Nah, ini PR Pak ini. Makanya Itu kan perpanjang ya, lagi. silakan. Perpanjang lagi. Ya, jadi itu ya masalah di sana ya. Jadi ketika ada masyarakat yang mungkin nggak sesuai dengan 92 itu harus naik 95, yang 95-nya nggak ada gitu barangnya. Jadi mungkin berapa minggu ke depannya bakal terjadi kelangkaan yang RON 95 ini gitu. Jadi mereka mungkin yang 98 itu kemahalan atau mesinnya emang nggak sesuai, jadi yang harus yang 95. Ternyata 95-nya tidak disediakan sama Pertaminanya gitu. Jadi ada berapa yang swasta mungkin bakal menutup itunya ya, bensin jenis yang 95 ini karena emang barangnya tidak ada gitu, tidak disediakan oleh Pertaminanya, dan dari swastanya itu juga dilarang untuk impor langsung kan. Jadi mau beli dari Pertamina nggak punya barangnya gitu. Jadi emang terhambat nih ya kan sekarang. Jadi masyarakat yang membutuhkan RON 95 ini kemungkinan nggak bakal bisa mendapatkan barang tersebut gitu gara-gara ada kebijakan tadi ya. Itu mungkin bisa kita pelajari dari rapat ini tentang masalah ini ya, SPBU swasta sama yang Pertamina gitu ya. Nah kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.